Saya Pak 2 bulan di Mabes Polri dititipkan ke tahanan narkoba, nggak pernah diperiksa sekalipun. Bagaimana bisa ada BAP-nya setebal bantal? Hah? Siapa yang diperiksa saya juga nggak paham. Jadi keterangan Tito bahwa saya pernah diwawancarai untuk di-assess IQ saya itu bohong. Nggak ada pemeriksaan sama sekali. Mereka cuma bilang bukunya Bambang Tri bohong, Bambang Tri fitnah. Baris yang mana, halaman berapa? Sebutkan dong. Oke. Bukunya ada kok. Dikatakan bohong bagaimana? Sumbernya jelas saya sebutkan. 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Waktu itu kan beliau dan saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu yang sekarang jadi Kabariskrem, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh, itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Sidang kabinet itu bahas kebijakan penangkapan dan lainnya, itu wewenang mutlak penyidik. Bahkan Kapolri nggak boleh campur tangan, apalagi memerintahkan tangkap. Dan kata-katanya kepada Baris Pak Agus Andri waktu itu, apa mentang-mentang sama-sama orang Blora, terus nggak kamu tangkap? Sudah intimidatif gitu Wiranto itu. Dan sekarang saya tahu Pak, pejabat menteri yang pertama kali mencari buku saya adalah Wiranto. Ada laporan ke saya gitu. Kira-kira seminggu sebelum saya dibawa ke Blora, jadi 2 bulannya itu kurang seminggu, penyidiknya datang. Apa? Bapak tahu apa yang dia tawarkan? Apa? Mas, kita damai aja ya, kita nggak menemukan apa-apa, gitu loh. Mas jangan menuntut setelah kita tahan gitu. Mas langsung pulang. Kemudian istri saya ditelepon. Bu, Pak Bambang mau pulang, tolong kita dikasih kopi 50 juta dong. Itu model apa? Dikasih kopi-kopi? Dikasih duit maksudnya untuk ngopi-ngopi karena mau pulang, ini nggak bisa P21, minta 50 juta. Lah istri saya langsung menelpon teman saya namanya Kunto Arif Wibowo, waktu itu adalah komandan Korem di Palembang. Pak Kunto menyanggupi, taruh di mana duit saya kasih, Bambang Tri saya ambil. Tapi istri saya kemudian dilarang oleh kakak saya sendiri, jangan ikut campur masalah ini. Artinya itu nggak bisa P21 karena nggak ditemukan kesalahan di buku saya. Nggak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. P21. Iya. Dan terus kok sampai masuk ke penjara Blora? Mereka melobi Kejaksaan Agung sendiri, Tito sendiri yang datang ke Kejaksaan Agung, pokoknya P21. Ini perintah presiden. Gitu, sehingga itu berlanjut, sidangnya pun nggak pernah disiarkan, walaupun wartawan datang. Itu nggak pernah, itu sidangnya kacau balau, hakim saya bentak, macam-macam saya bentak. Gitu. Bayangkan Pak, yang lucu Pak, hakim itu bertanya kepada tukang fotokopi yang dipanggil sebagai saksi, ditanya, Mas tukang fotokopi, apa Anda tahu metodologi penulisan buku Jokowi Undercover? Langsung saya berdiri. Bu, ini tukang fotokopi, kenapa ditanya soal metodologi? Gitu loh. Karena nada saya keras, saya sambil berdiri, hakimnya gedok-gedok palu. Duduk. Anda bisa saya anggap menghina pengadilan. Jawab saya gampang, ibu yang menghina pengadilan karena menanya tukang fotokopi metodologi. Ya pasti tidak tahu dong. Kenapa begitu tidak diliput berita? Fakta persidangan seperti itu. Kemudian dibelok ke masalah ITE. Walaupun beritanya saya ditangkap soal buku-buku saya yang hoax, yang fitnah, ternyata tidak disentuh di pengadilan. Ini penyesatan hukum yang luar biasa.